Oke, ada 3 aktivitas utama di dalam eh, proses kebijakan. Yang pertama adalah organizing, kemudian interpreting, dan implementing atau implementations. Di mana dalam tahap atau aktivitas organizing ini kebijakan berada pada ranah di mana dia dibentuk, ditata kembali setiap resource-nya atau sumber dayanya, kemudian metode-metode yang digunakan dalam proses penyusunan dan lain sebagainya itu dikembangkan dalam aktivitas organizing. Kemudian dalam interpretasi, dalam tahapan interpretasi atau aktivitas interpretasi ini kebijakan ditafsirkan ya agar menjadi sebuah program yang executable, yang bisa dilaksanakan, yang bisa diterapkan. Dan ini berkaitan dengan aktivitas penerapan kebijakan, di mana penerapan kebijakan atau aktivitas dalam penerapan kebijakan ini berarti kebijakan telah dijalankan dan dirasakan secara langsung oleh user policy atau pengguna kebijakan, begitu juga oleh para pemangku kebijakan. Berikutnya, dalam konteks kebijakan ada proses yang sustainable, yang berkelanjutan seperti itu. Ada semacam sebuah lingkaran di mana kebijakan ini tidak bisa ditentukan sebenarnya dari apa dulu tahapannya, akan tetapi lazimnya beberapa ahli mengemukakan bahwa kebijakan selalu diawali dengan fenomena-fenomena atau isu-isu yang selanjutnya diagendakan oleh publik untuk diformulasikan atau dirumuskan menjadi suatu kebijakan sebelum akhirnya kebijakan tersebut dibahas di parlemen, kemudian disahkan menjadi suatu kebijakan. Dan setelah kebijakan tersebut menjadi absah, kebijakan tersebut akhirnya diimplementasikan atau dilaksanakan ya. Kemudian kebijakan setelah diimplementasikan akan dievaluasi begitu, atau dinilai performa kebijakannya untuk kemudian ditentukan apakah kebijakan tersebut akan setelah proses evaluasi ya, akan terminasi atau dihapus, atau bahkan dapat pula dilakukan revisi atau perubahan kebijakan ya. Kemudian hal itu terus berlanjut kembali lagi dalam tahap pertama tadi, bahwa kembali kepada fenomena-fenomena atau isu-isu atau problematika yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah tertentu. Untuk hierarki kebijakan di negara Indonesia sendiri, kita mengenal bahwa hukum tertinggi di negara ini merupakan konstitusi, yang mana itu ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian diturunkan dalam undang-undang ya. Dan undang-undang ini tentu jumlahnya banyak, ribuan bahkan. Kemudian di bawah undang-undang yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian diturunkan atau hierarki keduanya itu adalah undang-undang ya. Undang-undang bisa kita lihat kalau seperti misalkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara misalnya, atau Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, atau Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa, itu undang-undang ya.
Kemudian undang-undang biasanya memiliki sejumlah turunan dalam atau di bawah hierarki undang-undang sendiri ada peraturan pemerintah, ya. Kemudian atau biasa disebut dengan PP. Di bawah peraturan pemerintah ada peraturan presiden atau Perpres. Kemudian selanjutnya ada peraturan daerah pemerintah provinsi. Kemudian ada peraturan daerah pemerintah kabupaten kota, dan yang yang hierarki paling bawah dari kebijakan di Indonesia itulah peraturan desa, atau di Papua, di wilayah ini biasa disebut dengan peraturan kampung, ya. Itu bergantung pada wilayah atau tempat berlakunya suatu kebijakan. Demikian materi inisiasi untuk sesi 1. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang nyaman didengar. Saya berharap semoga Tuhan memberikan berkat dan rahmatnya kepada kita sekalian. Saya akhiri materi inisiasi sesi 1 dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian.